bersama Balai Pelestarian Alam Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun ukir sejarah majukan budaya semoga bersama BPNB Kepri Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya semuanya, masih dalam kanal YouTube-nya BPNB Kepri. Tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya Kita. Mas, ayo Mas. apa tuh? Ya enggak. Ya enggak. 78. Ya enggak. Oke. Kalau yang tadi sama Mas Rama itu kan vibe-nya itu kan ya, apa namanya? Positif gitu ya. Dia bilang positif. Kata Berarti dia yang gitu. di sini nggak Yang positif. ada di dong? sini itu apa maksudnya tuh vibe-nya tuh apa namanya? Menakutkan gitu. Aku aja takut ya sebenarnya mau. Kita jadi nggak sih podcastnya? Jadi ya. Tetap biar aku kumpulkan dulu keberanian. Gak usah grogi gitu dong. Aku takut Mas, bukan grogi. Oke sobat budaya semuanya, hari ini di tengah-tengah kita sudah ada pemantik diskusi kita. Beliau merupakan orang yang sudah melanglang buana dalam dunia perfilman dan juga dunia perdokumenteran dan juga dunia periklanan. Dan saat ini sedang membina dan juga menjadi pembina Mas ya, menjadi kurator produser pengarah di kanal budaya milik Kemendikbudristek, yaitu Indonesiana TV. Siapa lagi dan tidak bukan, dia adalah Mas Agung Sentausa. Nggak pakai sehat ya Mas ya, Sentausa aja. Iya, alhamdulillah. Mas, alhamdulillah. Kok tiba-tiba nggak ada religi gini sih Mas? Kan bersyukur kan sehat. Oh iya, ada lagunya. Bersyukur kepada Allah. Lanjutin Awe. Emang bener kan kayak gitu kan lagunya kan? Iya kan? Iya. Mas Agung. Sobat budaya kalau mau tahu, ini kurator yang mengkurator saya waktu waktu Opera Hang Chiao. Dia pas pertama kali ketemu tuh udah dikritik, udah menjalani proses editing, udah ditayangkan, baru itu Mas. Nah ini kan kanal budaya Indonesia. Banyak orang yang tahu ataupun sobat budaya yang lainnya ada yang belum tahu. Ya. Kadang juga nanya, ini masuknya nih lewat mana gitu kan? Masuknya ya lewat ke pintu, gitu maksudnya tuh. Salah satunya masuknya itu ke web Indonesiana TV. Nanti boleh nah ini Indonesiana TV ya. Nah jadi kalau misalnya sobat budaya semuanya mau melihat karya anak budaya atau karya anak bangsa, itu tinggal akses ke Indonesiana TV. Indonesiana.tv dan juga bisa kita akses melalui IndiHome ya Mas ya. IndiHome juga bisa dan juga kalau misalnya di Android kita bisa pakai Use TV. Ya Mas ya, Use TV. Nah, ini mungkin sobat budaya semuanya yang ada di rumah, apalagi yang sineas perfilman, itu pengen tahu nih Mas. Tapi sebelum itu boleh Mas terangin dulu sebetulnya tujuan Indonesiana TV diciptakan dan Mas sekarang menjadi produser pengarah itu sebetulnya apa Mas kira-kira? Ya sebenarnya Indonesiana.tv ini diinisiasi sama kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya sekarang ya. Di bawah Dirjen Kebudayaan itu tujuannya tentunya kan untuk mengangkat konten-konten yang terkait budaya di Indonesia. Ya selama ini mungkin sudah ada, tapi sekarang katakan Balai Pelestarian udah bikin, dari Balai Pelestarian Nilai Budaya udah bikin, yang Cagar Budaya udah bikin, terus mungkin dari museum udah bikin gitu ya. Jadi
kepengen dibuat sebuah platform yang menyatukan semua itu. Jadi gampang lah teman-teman kalau sobat budaya ya khususnya kalau mau cari konten terkait budaya ya harusnya ke indonesiana.tv. Nah dari situ tentunya idealnya bisa mengangkat beragam atau lebih banyak lagi konten-konten yang terkait sama seni dan budaya di Indonesia. Nah tapi kan Mas hal ini juga menciptakan harapan kadang oleh sobat budaya yang juga sinias muda. Kayak gini, gimana sih bisa masuk Indonesiana TV misalnya kayak itu? Mungkin ada yang selama ini kan bikin hanya produksi untuk ideal atau untuk diri sendiri, atau mungkin juga sebagai wahana laboratorium bersama komunitas film, atau justru tuntutan pesanan dari dari klien yang bikin semacam mungkin rekonstruksi budaya, film fiksi budaya dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kayak gini, misalnya Nanda datang nih, Mas, ini Nanda nih, anggap Nanda independen misalnya, Mas ini Nanda punya film tentang budaya suku Dayak, bisa nggak ini dimasukin di Indonesia TV? Nah syaratnya itu kayak gimana sih Mas? Sementara ini sih mungkin belum bisa sistem yang seperti itu ya, yang seperti tadi Nanda bilang. Jadi kan baru dirintis tahun ini, tahun 2021. Yeah. Jadi baru di launching di tahun ini dan sistem produksinya kita melalui Satker dan UPT dari Balai Pelestarian BPNB atau BPCB atau museum, dan nanti dari situ yang seperti tahun ini dilakukan adalah dari konten-konten yang diproduksi oleh BPNB dan BPCB dan museum dan UPT dan Satker yang lain. Dari situ kita kurasi gitu kan, yang menentukan temanya bikin apa sejauh ini di tahun ini sama dari Satkernya sendiri, dari UPT-nya sendiri gitu ya. Bahwa katakan di BPNB Kepri ini prioritasnya apa, misalnya mau bikin konten apa, dengan budget berapa, misalnya kurang lebih kayak gitu. Nah cuman tahun depan kayaknya kita akan mencoba sistem yang lebih baru gitu ya. Jadi bahwa mungkin ada kemungkinan ya dananya diperbesar, terus jumlahnya diperbanyak, dan mungkin temanya lebih disinkronkan antara, karena kan dari kanal budaya Indonesiana.tv-nya itu kita jadi sudah punya pemetaan, konten ini udah pernah ada, konten itu sudah pernah dibuat, yang ini belum gitu ya. Jadi bukan hanya dari kepentingannya BPNB atau BPCB semata, tapi juga dilihat dari bird eye view konten-konten apa yang belum dan perlu didorong, dan itu nanti diputuskan bersama di awal tahun supaya nanti setahun ke depan kita bisa memproduksi berdasarkan kesimpulan atau apapun yang mau kita bikin di tahun depan gitu. Nah, tapi memang sedang ada diskusi untuk membuka ini menjadi semacam open call gitu ya. Jadi open call kepada teman-teman siapapun yang punya ide silahkan masukin proposal. Bisa jadi masukin proposalnya melalui BPNB Kepri misalnya kan kayak gitu. Terus nanti dikurasi bersama. Sehingga dari situ bisa jadi kadang-kadang yang kita ajukan atau kita diskusikan dari BPNB dan atau BPCB dan kemudian kementerian, bisa jadi ada proposal yang lebih bagus gitu kan. Tapi itu mungkin jangka panjangnya, mungkin itu di tahun 2023. Jadi kalau tahun depan masih berdasarkan diskusi internal dari Indonesiana TV dan UPT Satker seperti BPNB Kepri gitu. Nah, tapi kalau misalnya Mas kan namanya juga produser pengarah ya Mas ya. Sebetulnya apa sih ini yang yang pasti kalau produser pengarah itu kan dia punya punya arahan. ya deh punya arahan. Kalau maksudnya tuh dia punya dia punya tes tersendiri mungkin atau tes yang sudah disepakati. Nah, mengarahnya sebetulnya kemana misalnya gitu? Ataukah misalnya Mas sebagai produser ini kan, kalau misal produser kan kadang yang menentukan tema, yang menentukan ini larinya misalnya program ini jalannya kemana misalnya gitu kan. Nah kalau Mas sendiri itu kayak gitu nggak di Indonesiana TV sampai misalnya
bagusnya temanya ini deh, ini angkatnya ini deh, isu yang diangkat ini deh misalnya itu, tentang A, B, C, D, E, F, G gitu, kayak gitu nggak sih Mas? Ya sebenarnya kita kan di Indonesiana.tv itu ada 6 produser pengarah, termasuk Mas Tony Trimarsanto yang juga datang ke sini, dan kita sebenarnya melakukan rapat rutin dan koordinasi internal gitu. Dan sebenarnya dalam proses merumuskan sebenarnya nanti buku putihnya seperti apa sih gitu ya. Tapi sementara ini bahwa intinya secara mendasarnya adalah bahwa ketika kanal Indonesiana.tv ini mewakili Indonesia dan levelnya adalah nasional dan bahkan konten-kontennya nanti mau diputar ke dunia internasional, ya harusnya dia harus memenuhi pertama teknis standar gitu ya. Ya maksudnya suaranya ya harus proper, ya tentunya teknis pengambilan gambarnya harus proper, editingnya ya tidak harus jadi sesuatu yang kayak berbudget luar biasa besar atau kemudian menang award di mana gitu ya. Kita juga sadar bahwa inisiasi ini juga mendorong teman-teman komunitas pembuat film dan sineas di wilayah-wilayah cakupannya UPT atau BPNB Kepri misalnya untuk semacam merangsang juga tidak hanya rutin membuat konten seperti yang sudah pernah dibikin, tapi kemudian kita coba scaling up gitu kontennya, karena memang kebutuhannya ya supaya ini juga kalau katakan nanti dari kementerian menawarkan ini kerjasama dengan stasiun televisi di Korea atau di Jepang atau di Eropa, dia masuk ke dalam benchmarknya TV atau kanal-kanal internasional. Visinya jauh ya Mas ya ternyata. Iya, misinya jauh, panjang gitu ya. Jadi makanya sebenarnya di luar dengan segala macam kekurangannya fase rintisan ini, ya kita tetap berusaha gimana caranya supaya minimal di skala nasional dia lebih baik daripada sekedar vlogger gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Atau sesuatu yang levelnya cuman di lokal tapi ini harus bisa ditonton oleh penonton yang dari Aceh, yang dari Papua gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang mungkin seringkali hanya dimengerti oleh wilayah tertentu, mungkin orang Jawa mengerti tapi orang Sumatera nggak terlalu paham, atau kebalikannya gitu, atau yang Sulawesi tidak dipahami oleh orang Aceh atau orang Papua. Jadi ada konten-konten yang cara penyampaiannya itu, cara berkomunikasinya itu lebih universal istilahnya gitu. Kan ini Mas, sebelum Indonesiana.tv muncul, dan ini juga jadi pertanyaan sama Nanda sebetulnya. Ada misalnya kanal budaya saya, terus lalu muncul Indonesiana.tv, lalu muncul beberapa kanal-kanal yang lain istilahnya yang itu mengusung tema dan masih di bawah Kemendikbudristek, gitu. Contohnya termasuk ada PKN ID juga kan ya. Nah, kalau PKN ID jelas, semua budaya udah nonton belum? Terus diikutin ya di tanggal 19 sampai 26 November ya kalau nggak salah. Nah jadi antara budaya saya dan Indonesiana.tv aja. Apa nih yang ngebedain nih Mas? Mungkin kontennya atau apanya, gimana Mas kalau misalnya ini? Ya di kementerian kan ada beragam program ya, ada program PKN atau Pekan Kebudayaan Nasional, ada Indonesiana.tv, ada Jalur Rempah gitu ya. Setiap program memang akan punya kanal-kanalnya sendiri, dan kita juga menyadari bahwa platform Indonesiana.tv ini kan masih baru, jadi belum semua orang tahu, dan kemudian belum semua orang mengakses itu gitu ya. Jadi bahwa kanal-kanal di YouTube ini juga masih menjadi sebenarnya tempat untuk mengakses konten-konten itu, termasuk di tadi IndiHome-nya, di UCTV-nya, kurang lebih kayak begitu. Dan dari situ sih harapannya kemudian nanti semuanya akan masuk ke dalam di Indonesiana.tv itu. Tapi kan ini masih masa transisi, dan ada beberapa konten yang mungkin tidak bisa masuk ke Indonesiana.tv, tapi mungkin masih bisa ditayangkan di kanal YouTube-nya, misalnya seperti itu. Atau ada konten yang
yang dianggap cukup bagus sehingga sebaiknya ditayangkan di tempat-tempat yang kanal-kanal yang sudah ada itu. Sementara si platformnya ini sedang ditumbuh kembangkan gitu. Jadi apa namanya, memang beda kanal, beda juga ruang mungkin ya Mas ya. Meskipun pada akhirnya dia apa namanya pengennya nanti semuanya jadi satu di Indonesiana.tv. Oke. Mantep banget nih Sobat Budaya semuanya. Pada udah buka atau akses belum? Karena rata-rata nih mungkin Sobat Budaya yang ngikutin Instagramnya BPNB Kepri pasti tahu dong Indonesiana TV. Apalagi kalau misalnya yang setia banget nonton live streaming ataupun video-video dari BPNB Kepri pasti udah paham banget nih Indonesiana TV kayak gimana. Nah terus Mas, kalau misalnya ini kita berbicara dari dari sosok Masnya gitu kan. Tuh, aku udah curiga tuh kalau misalnya Mas Agung nih udah senyum tipis dan sinis kayak gitu tuh. Curiga apanya? Udah curiga dia pasti mau ngebantai. Enggak lah, bantai apanya? Tapi Mas ada pertanyaan nggak? Coba Mas tanyain. Enggak ada yang mau ditanya. Oh, nggak ada yang mau ditanya. Langsung gitu. Gitu. Nah ini kan Mas, kalau misalnya ngobrol sama Mas itu kan menariknya itu ngobrol tentang pengalaman, apalagi ya di luar produser pengarah lah, dan kalau jadi produser pengarah tentunya juga Mas punya punya cerita di antara pengalaman-pengalaman yang tidak ujuk-ujuk Mas menjadi seperti ini gitu. Tahu nggak ujuk-ujuk? Tiba-tiba maksudnya yang tiba-tiba menjadi produser pengarah, apalagi untuk mengurusi kanal budayanya Kemendikbudristek. Nah bisa diceritain sedikit nggak Mas kalau perjalanan karir pasti nggak akan terbantahkan sih, karir Mas ini bagus banget. Ini deh dalam saat memproduksi film deh Mas, dalam memproduksi satu film Mas, film yang waktu itu paling sulit Mas produce dan sampai saat ini masih diingat sama Mas proses kreatifnya itu, kira-kira film yang mana Mas? Ya sebenarnya sih yang paling sulit itu ya terakhir yang syutingnya di Pulau Bintan ya, di Tanjung Pinang ini. Oh justru di Pulau Bintan ini ya Mas? Iya karena kan waktu itu filmnya 90% itu outdoor. Terus kemudian mungkin 90% dari shot-shot yang dibuat itu terkait sama air laut. Kan di sini kan masalahnya kalau kita bikin film terus harus ada continuity. Masa kita syuting pagi-pagi airnya semata kaki, terus ketika udah sore adegan yang sama udah satu dengkul gitu kan, kan jadinya ajaib gitu belum lagi hal-hal teknis karena syuting di atas laut, di atas pompong, di atas pelantar atau dermaga itu kan nggak gampang gitu. Dan waktu itu kita di sini itu kurang lebih 2 bulan antara September sampai Oktober. Jadi udah masuk juga musim hujan. Jadi kan syuting di laut bulan November kan kebayang kan di sini kayak apa gitu kan. Situasi lautnya tidak selalu bersahabat sama kebutuhan teknis kita gitu. Dan waktu itu kita syuting dari skala pompong sampai kapal tanker gitu kan, sampai kapal KRI gitu kan. Jadi challenging banget gitu. Syuting ada ledakannya, ada kejar-kejarannya, ada fightingnya gitu ya. Jadi ada lanun yang merayap di atas lambung tanker gitu kan. Itu kan, dan kita syutingnya beneran malam-malam di tanker beneran gitu. Dan di tengah situasi cuaca di bulan November, kita udah pasang lampu di atas tanker, lambungnya tingginya mungkin 15 meter, terus orang harus pakai tali naik-naik gitu kan, tiba-tiba badai gitu kan. Itu dari teknisnya maupun kreatifnya challenging banget sih sebenarnya. Iya. Tahun berapa itu Mas? Itu sebenarnya udah lama banget, 2010. 2010 ya? Ya, kayaknya sampai hari ini belum ada film Indonesia lain yang secara teknis ya challengingnya sebegitu besarnya gitu. Betul. 2010 ya Mas ya? Iya. Kamu udah lahir belum tahun 2010? Oh udah. Umur berapa?
Kamu lahir 2000, hah? 2002 kan? Iya. Berarti waktu kamu umur 8 tahun ya? 8 tahun. Kamu umur 8 tahun, Mas Agung tuh udah di sini udah bikin film. Ngerti kamu ya? Jadi dia ini suhu. Kukira kertas, ternyata. Oh, kebalik ya. Jadi kukira apa? Kukira kertas ternyata keras. Kukira kertas, ternyata keras. Kukira cupu, ternyata suhu. Ampun suhu. Itu joke anak-anak sekarang, Mas. Iya. Anak generasi dia sih. Oh iya. Aku kan ya di bawah Mas. Dikit lah. Gitu. Nah, Mas, itu tapi kan dengar nih kan, Mas, dari cerita Mas, terus juga dari beberapa kiprah Mas. Itu kan Mas itu hampir pulau atau provinsi yang ada di Indonesia ini semuanya pernah Mas kunjungi gitu kan. Entah itu memang dalam satu buah produksi atau pas eksplorasi, gabut-gabut eksplorasi. Mas Agung gabut itu eksplorasi, observasi. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi jalan-jalan itu sampai Raja Ampat, sampai Timor Leste, jalan-jalan itu. Nah, sebetulnya di kota mana atau provinsi apa atau justru kampung apa yang ada di mana yang kira-kira Mas tuh belum pernah bikin tapi kayaknya pengen banget deh bikin di situ. Ya sebenarnya sih kalau berdasarkan jalan-jalan ya, kan semua tempat di Indonesia itu unik ya. Kalau ditanya kepengen itu mungkin masih banyak tempat yang belum pernah dibikin. Karena kalau pernah kesananya atau banyak tempat pernah dihampiri jalan-jalan dan katakan survei atau riset sih udah pernah gitu. Tapi kalau ditanya apakah 50% udah pernah syuting gitu, kayaknya di semua tempat di Indonesia kayaknya belum sampai kayak gitu. Tapi kalau maksudnya ditanya di mana, sebenarnya pertama ya kalau di Pulau Jawa kan udah biasa ya karena lahirnya juga di sana, terus besarnya di sana dan kebetulan orang tua dari sana, dan ada satu tempat ayah saya itu kan orang dari Bukit Tinggi. Maksudnya di Sumatera sudah pernah syuting ya di Kepri ini, tapi sebenarnya di Sumatera Barat belum pernah gitu kan. Belum pernah dalam artian untuk bikin film panjang yang gimana gitu ya. Yang lebih serius. Yang lebih serius gitu ya. Artinya itu lebih terkait sama orang tua atau ayah gitu ya. Tapi kalau misalnya tempat lain itu begitu banyak, misalnya bahkan di Sumatera aja ada Gunung Tujuh gitu ya. Maksudnya yang kayaknya banyak cerita yang menarik, tempatnya unik gitu ya. Terus habis itu di mana? Di Sulawesi sama di NTT mungkin ya. Sulawesi sama NTT. Iya. Sulawesi di mananya Mas? Sulawesi luas loh. Sulawesi itu mungkin di Sulawesi Utara ya. Karena gini, saya itu tertarik sama tempat-tempat yang khususnya terkait dengan perbatasan. Jadi Kepri kan perbatasan negara lain banyak gitu kan. Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina gitu ya. Jadi ada apa istilahnya? Percampuran budaya yang unik gitu di tempat-tempat kayak begitu. Iya. Jadi maksudnya tuh ada yang Mas cari selain kultur dan juga tradisi yang ada di situ, tapi ada warna lain yang itu menjadi menjadi kekuatan juga untuk etnis itu maksudnya ya kan. Kepikiran nggak sih nggak kepikiran ya? Ya kan kalau di sini kan menarik ya, maksudnya bahwa yang tinggal di Kepri atau di Tanjung Pinang lah gitu kan, nggak cuman WNI. Betul. Satu itu dan hilir mudiknya itu tidak selalu pariwisata. Maksudnya orang Malaysia ke sini kan tidak harus selalu melulu pariwisata, tapi juga melakukan bisnis gitu kan. Tapi kan kalau mungkin orang Malaysia ke Jakarta gitu kan, mungkin di Jakarta meeting bisnis 1 minggu 3 hari terus habis itu balik lagi. Kalau sini kan bisa yang pagi mampir ke sini meeting sampai makan siang terus habis itu balik lagi. Orang Singapura juga kayak gitu, begitupun orang kitanya gitu kan. Mungkin orang yang tinggal di Tanjung Pinang ini kalau mau ke rumah sakit berkelas internasional ya lebih dekat ke Singapura daripada ke Jakarta misalnya gitu. Atau ke Malaysia. Iya, jadi ada kegiatan sehari-hari yang unik dan spesial gitu, nggak kayak orang yang katakan di Pulau Jawa atau yang jauh dari perbatasan
negara lain atau bahkan kalaupun katakan kita bicara Aceh gitu kan, dia harus lewat ke Selat Malaka dulu gitu kan. Iya. Artinya tetap lebih mudah gitu ya, tapi berbeda dengan Kepri ini karena berbatasan dengan 4 negara langsung kan. Iya. Jadi berbatasan dengan Vietnam, dengan Cina, dengan Malaysia, dengan Singapura gitu. Jadi mungkin jadi lebih spesial ya harusnya ya. Dan kompleks juga mungkin ya. Ya kompleks perumahan kayaknya. Kompleks perumahan, kapling kali ya. Aduh ampun. Nah Mas, ini kalau misalnya lagi bikin film nih, sebenarnya passion Mas tuh kemana sih? Maksudnya gimana tuh passionnya? Misalnya passion Mas itu mungkin dokumenter, terus atau gue lebih enaknya di fiksi nih, atau science fiksi, atau apa lagi sih? Adanya ya sebenarnya nggak mungkin dong film pendek. Ya sebenarnya sih nggak ada yang khusus ya, apakah harus dokumenter atau fiksi atau animasi ya, tapi sejauh ini memang yang saya kerjakan kan fokusnya di film fiksi ya, tapi sebenarnya juga kepengen banget bikin film dokumenter gitu ya, yang lebih serius. Artinya pernah bikin film dokumenter pendek gitu ya, tapi mungkin film dokumenter panjang akan berbeda gitu. Dan sebenarnya salah satu yang pengen banget juga bikin film animasi. Animasi ya Mas. Ya. Tapi juga yang ya nggak tahu, ini mungkin kebetulan gitu, tapi memang juga tertarik dengan sesuatu yang berbau musikal dan tari gitu ya. Karena mungkin dari film pertama pun, film Garasi kan tentang anak band. Maksudnya itu film Mas? Iya. Garasi itu film Mas? Iya dong. Tahu nggak? Tahu kan? Kamu nggak usah lebay deh. Nggak, seriusan Mas, aku nggak tahu. Seriusan, aku nonton filmnya Garasi itu. Iya, alhamdulillah. Dan itu Mas sutradaranya? Iya. Lanjut Mas. Itu tentang anak muda. Iya. Jadi dulu kan emang karena kepengen jadi musisi awalnya kan. Jadi maksudnya belajar instrumen semua dipelajari gitu. Piano belajar, maksudnya drum belajar, belajar gitar, belajar. Ya waktu masih muda kan kayaknya kalau ada kesempatan belajar, kenapa enggak? Terus habis itu kita suka gitu ya, belajar flute, belajar saksofon, terus belajar gamelan, terus karawitan gitu ya. Terus ya cuman di satu titik entah kenapa pada waktu itu ya karena mungkin tidak di circle orang musik kali ya. Jadinya sempat tertinggal dulu, tapi pas di awal-awal jadi sutradara juga kan banyak bikin video klip ya, musik video gitu. Jadi juga berinteraksi sama musisi yang tidak hanya musisi pop tapi juga musisi tradisional gitu. Jadi ketika bikin film Garasi pertama memang tertarik sama musik-musik yang kontemporer, tapi di saat yang bersamaan tertarik sama sesuatu yang sifatnya tradisional gitu. Nah dan bikin film musikal yang atau berhubungan dengan dance gitu, atau itu juga sesuatu yang belum kesampaian, tapi mudah-mudahan nanti bisa punya kesempatan bikin, dan mungkin nanti bisa bikin lagi di Tanjung Pinang kayaknya. Amin. Ternyata beliau adalah sutradara film Garasi. Itu kan yang soundtracknya tuh pakai lagu apa sih Mas? Sela ya kalau nggak salah ya? Enggak sih? Bukan. Oh, bukan. Ya band Si Garasinya. Band Si Garasinya itu ya? Iya. Si Garasi. Maksudnya itu film Garasinya, band film Garasi itu gitu. Nah, terus berlanjut dari ini Mas, dari tentang pembuatan film, terus tadi yang belum tercapai atau yang ingin dicapai. Pasti kan ada sosok di balik sosok. Ya, sosok di balik sosok. Gaib. Nah, gaib gitu ya maksudnya itu. Atau bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan udah nggak dilanjutin. Maksudnya tuh sebagai sebagai seorang kreator pasti dia mempunyai satu idola gitu ya, idola. Kira-kira nih Mas sebagai sebagai sutradara atau juga sebagai produser sekarang, sebenarnya siapa orang yang menginspirasi Mas, atau tokoh siapa yang menginspirasi Mas untuk terus bergerak?
Waduh, saya tuh paling susah kalau ditanya kayak gitu ya. Yang pasti kan gini ya. Yang pasti bukan berlatar belakang keluarga seni atau seniman gitu ya. Jadi memang waktu kita masih kecil dan masih muda itu memang nggak mudah mengakses dunia berkesenian. Betul. Cuman kebetulan memang ibu almarhum itu dia suka banyak hal. Dia nyinden, dia nari, dia kursus ngebatik gitu, meskipun tidak jadi profesi tapi dia punya banyak kesukaan gitu. Satu itu, kedua dia yang juga paling suka jalan-jalan. Jadi dia suka berkunjung ke sebuah tempat, ngelihat ke beberapa bermacam tempat lah gitu. Jadi mungkin dia yang mempengaruhi atau menginspirasi gitu ya, sehingga jadi juga suka jalan-jalan, suka seni, suka musik, suka ngelihat fashion, tertarik ngelihat fashion, sampai akhirnya sekolah di arsitektur ya, ngambil arsitektur. Jadi mungkin dari almarhum ibu ya. Tapi kalau mau dibilang idola, begitu banyak idola karena gini, karena saya bukan orang yang hanya harus spesifik melihat saya bikin film terus idolanya hanya orang film gitu. Kayaknya nggak gitu ya, karena terus ada istilahnya penulis yang hebat gitu, terus ada pembuat musik yang hebat gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang menginspirasi. Jadi tidak terpaku kepada satu orang. Nah, cuman memang kalau kita bicara tentang idola ya, sesuatu pasti orang yang gini, yang bahasanya apa ya? Kalau seni itu kan kadang-kadang kita intuitif aja gitu ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajari, makanya ada sekolah seni. Seni. Nah, dari situ sebenarnya tertarik sama orang-orang yang secara serius mempelajari seni itu dan kemudian tetap berkarya, nggak cuma jadi dosen ya bahasanya gitu. Dan karyanya tetap luar biasa gitu. Jadi bukan hanya intuitif, karena kalau kita pakai intuisi aja atau otodidak aja kan sampai satu titik nanti kita mentok. Iya. Iya kan? Ya bakat kalau nggak diasah mentok, intuisi kalau tidak didukung oleh wawasan dan pengetahuan yang lebih gitu, kita juga mentok gitu. Jadi nggak kemana-mana. Sedangkan sekarang di era ketika misalnya pembuat film atau sineas di Tanjung Pinang misalnya gitu, tidak hanya berkompetisi dengan sesama sineas di Tanjung Pinang, tapi langsung berkompetisi sama sineas dari Prancis, karena sama-sama ada di YouTube gitu. Jadi nggak bisa cuman mengandalkan intuisi aja. Jangan pernah merasa cukup sebenarnya, intinya itu. Jadi influencer pertama Mas itu justru almarhum ibu Mas sendiri. Luar biasa ini, sobat budaya semuanya. Dan kata Mas Agung juga, jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Iya. Ini ngomongnya ke Nanda ya. Oh iya. Iyalah Mas, tapi aku selalu merasa berkecukupan aja udah. Kirain mau beli pulau. Beli pulau. Tanah, kita beli tanah, tapi tanahnya satu pulau. Amin. Oke Mas Agung, terima kasih sudah berbagi pada sobat budaya semuanya yang ada di sini. Dan juga buat sobat budaya, jangan lupa juga untuk menyaksikan film-film dan juga konten-konten budaya yang ada di indonesiana.tv, dapat diakses di IndiHome, juga dapat diakses, juga kalau di aplikasi Android ada di Use TV juga dapat diakses. Dan juga jangan lupa juga sobat budaya untuk terus berpartisipasi dengan cara mensubscribe kanal YouTube-nya BPNB Kepri dan juga nyalakan lonceng notifikasi serta share apabila sobat budaya suka dengan video-video atau konten-konten yang ada di kanal YouTube BPNB Kepri. Saya lagi terima kasih Mas Agung Sentausa yang sudah menemani kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram BPNB Kepri di @bpnbkepri. Dan juga sobat budaya, daripada sobat budaya semuanya ngajak ribut terus ujung-ujungnya pada gabut mengering, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Ayo Mas. Apa? Iya enggak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Balai Pelestarian Budaya